Aprilia Rahmawati, NIM 1802 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6 yang berjudul Sensor Elektropneumatik dari Praktikum Pneumatik dan Hidraulik. Nah, di sini untuk dasar teorinya yaitu yang pertama tentang macam-macam sensor elektropneumatik. Nah, dimana untuk sensor elektropneumatik itu terdapat 5 bagian. Untuk yang pertama yaitu sensor binary yang disebut sebagai sensor yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal biner. Nah, sebagian besar sinyal listrik dengan status on atau off. Kemudian kalau sensor analog yaitu sensor yang mengubah besaran fisik menjadi sensor analog. Sebagian besar sinyal analog listrik seperti tegangan atau arus. Nah, kemudian sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik. Nah, alat penerima dan perekamannya berupa pita magnetik atau detektor lainnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sensor optik. Sensor optik itu digunakan terhadap objek-objek yang memiliki bentuk warna atau cahaya yang diubah menjadi daya yang berbeda-beda. Kemudian sensor proximity ini digunakan untuk merekam informasi tentang status sistem dan meneruskannya ke kontrol menggunakan sensor ya. Kemudian sensor induktif dan kapasitif. Nah, sensor induktif yaitu sensor suatu perangkat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mendeteksi atau mengukur objek. Nah, induktor mengembangkan medan magnet ketika arus mengalir melaluinya. Sebagai alternatif, arus akan mengalir melalui rangkaian yang mengandung induktor ketika medan magnet yang melaluinya berubah. Nah, kemudian nah ini untuk contoh dari sensor induktif yaitu sensor proximity induktif. Nah, kemudian sensor induktif ini terdiri dari kumparan osilator, rektifier atau rangkaian detektor dan rangkaian keluaran osilator menghasilkan tegangan frekuensi tinggi yang diterapkan pada kumparan untuk menghasilkan medan elektromagnetik. Nah, sedangkan sensor kapasitif yaitu sensor elektronika yang bekerja berdasarkan konsep kapasitif. Nah, sensor ini bekerja berdasarkan perubahan muatan energi listrik yang dapat disimpan oleh sensor akibat perubahan jarak lempeng dan perubahan luas penampang. Nah, dan juga perubahan volume. Nah, di sini merupakan sensor proximity yang kapasitif. Sama dengan sebelumnya sensor proximitif juga, cuman perbedaannya yaitu induktif dan kapasitif. Nah, untuk sensor kapasitif ini bertujuan untuk mengetahui ketinggian level air, kapasitansi, tegangan, dan konstanta di elektrik dengan menggunakan microcontroller. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tugas praktikum nomor 1, di mana untuk soalnya sendiri, buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan, maka double acting silinder A akan maju dan diikuti dengan majunya double acting yang silinder B. Nah, kemudian double acting silinder B akan mundur secara perlahan, lalu diikuti double acting silinder A mundur secara perlahan. Nah, langsung saja untuk di sini saya menggunakan software Fluid Sim. Nah, di mana terdapat komponen yang pertama yaitu bagian piston A. Ini terdapat piston atau double acting cylinder. Kemudian di sini control valve. Kemudian bagian ini merupakan push button. Ya. Nah, untuk yang piston B ini sama, cuman perbedaan yaitu kalau piston A dari titik A ke B, kemudian kalau piston B dari titik C ke D. Nah, kemudian perbedaannya juga dari push buttonnya, dia akan bergerak dari titik A1 ke A2. Kemudian kalau yang piston B1 ke B2. Untuk power supply-nya sama-sama menggunakan kompresor. Nah, di sini terdapat bagian rangkaian elektropneumatik. Nah, di mana terdapat relay, kemudian bagian ada solenoid, switch, kemudian pneumatik,
induktif pneumatik ya, sensor pneumatiknya. Kemudian ada tegangan 0 dan 24 volt. Nah, ketika saya running test, nah, baik, untuk cara kerjanya saya perjelas terlebih dahulu. Untuk cara kerjanya yaitu di mana di soal jika S1 ditekan, maka piston A akan maju. Seret gitu, maju. Kemudian sensor induktif pertama atau yang terdapat pada label B ini akan aktif dan piston B akan maju. Nah, kemudian jika piston B sudah maju sampai ke titik maksimalnya, ke 100, ke D ya, maka sensor induktif kedua atau yang terdapat pada label D ini akan aktif dan piston B akan mundur secara perlahan ke titik 0 atau ke titik C. Seperti itu. Nah, kemudian jika piston B sudah mundur, ya, jika piston B ini sudah mundur ke titik C atau ke titik minimumnya atau ke titik 0, nah, maka sensor induktif yang ketiga atau yang terdapat pada label C ini akan aktif dan piston A akan mundur secara perlahan. Nah, seperti itu. Baik, kita akan uji coba. Ketika S1 ditekan, nah, piston A akan maju. Nah, kemudian sensor induktif pertama yaitu terdapat pada label B ini akan aktif dan piston B akan maju. Kemudian setelah maju ya, piston B akan mundur dan akan menekan ke label D ini. Nah, jika piston B sudah mencapai ke titik minimum atau ke titik C, maka label C akan aktif dan piston A ini akan mundur secara perlahan seperti itu. Nah, untuk tugas praktikum yang kedua, yaitu buatlah sistem elektropneumatik. Jika tombol S1 ditekan, maka double acting silinder A akan maju dan diikuti dengan mundurnya double acting silinder B secara perlahan. Kemudian double acting silinder A akan mundur secara perlahan, lalu diikuti majunya double acting silinder A secara perlahan. Langsung saja ke bagian rangkaiannya. Sini saya akan sini terdapat rangkaian dari tugas praktikum nomor 2. Nah, untuk komponennya, yang pertama yaitu double acting silinder atau piston A. Kemudian di sini juga ada piston B, ada control valve, ada push button, kemudian ada kompresor yang tersambung dengan piston B. Nah, di mana di sini menggunakan bagian position parameternya ya. Jadi di sini dapat dilihat perbedaan dari piston A dan piston B. Nah, untuk yang bagian piston A ini maju ke mundur titik awalnya. Kalau piston B maju ya. Jadi cara mengubahnya itu tinggal klik 2 kali, ubah bagian parameter. Nah, di sini kan terdapat piston position 0. Nah, maka posisinya seperti ini. Kalau yang bagian piston B, dia akan berubah seperti piston position 100. Jadi dia titik awalnya dari posisi 100 seperti ini. Nah, terus di sini terdapat bagian elektronik pneumatiknya. Terdapat tegangan catu daya 0 volt dan 24 volt. Nah, kemudian ada switch, ada relay, ada valve solenoid, dan ada induktif. Nah, baik, langsung saja akan saya lakukan uji coba untuk running testnya seperti berikut.
Jadi untuk cara kerjanya akan saya jelaskan terlebih dahulu agar tidak bingung saat saya jelaskan ketika saya praktekkan. Cara kerjanya yaitu jika S1 ya, jika S1 ditekan maka piston A akan maju, kemudian sensor induktif pertama atau yang terdapat label B ini akan aktif. Nah, dan piston B akan mundur secara perlahan. Nah, jika piston B sudah mundur sampai ke titik minimum atau minimal ya, maka sensor induktif kedua atau yang terdapat pada label C ini akan aktif dan piston A akan mundur secara perlahan sampai ke titik minimal piston. Ke titik minimal piston A yaitu 0 ya. Kemudian jika piston A sudah mundur ke titik 0, maka sensor induktif yang ketiga atau yang terdapat pada label A ini, yang terdapat pada label A akan aktif dan piston B akan maju secara perlahan. Nah, baik, kita uji coba ketika S1 ditekan. Nah, piston A akan maju dan label B akan aktif, kemudian piston B akan mundur secara perlahan. Nah, ketika sudah piston B mencapai ke titik minimum, maka label C akan aktif dan piston A akan mundur. Nah, kemudian jika piston A sudah mundur, maka label A akan aktif dan piston B akan maju secara perlahan, seperti itu. Nah, di sini control valve-nya dapat Anda atur, bisa menggunakan persentase dari 1 ya, 1 sampai 10 sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Di sini saya menggunakan 5%, jadi mundur dan majunya perlahan seperti yang tadi saya contohkan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.